Di awal scene diperlihatkan para anak-anak berlari ketakutan seperti dikejar-kejar oleh seseorang. Tanpa disadari oleh mereka, salah satu anak menghilang. Diketahui Jung Yun-jae terjatuh saat dia melarikan diri hingga tak sadarkan diri. Sayangnya, salah satu dari mereka mencoba menghentikan remaja itu. Kita sebut saja namanya si kakak agar lebih mudah. Dia dilarang untuk menolongnya lantaran seseorang yang mereka sebut dengan nama anjing gila tanpa henti mengejar mereka. Tidak diketahui apa yang terjadi dengan mereka. Walau ketakutan dengan anjing gila, si kakak tetap menghampiri Yun-jae yang sudah dianggap sebagai adiknya sendiri. Beruntung, Yun-jae masih hidup. Di samping itu, anjing gila bersama dengan anjing pemburu terus mencari mereka kemanapun. Alhasil, si kakak mau tak mau harus mengotori wajah dan badannya dengan tanah agar anjing pemburu tersebut tidak bisa menemukan keduanya. Sementara yang lainnya mencoba kabur dengan menaiki pagar pembatas. Naasnya, salah satu dari mereka terkena ranjau yang mengakibatkan kakinya terluka parah. Di satu sisi, mereka mencoba menghentikan mobil yang kebetulan sedang melintas. Tiba-tiba, scene dilanjutkan. Anjing gila terus mencari anak tersebut sampai akhirnya anjing-anjing itu mencium bau manusia. Yang ternyata Yun-jae bersama si kakak berada di bawah sana. Anak yang sempat tertabrak tadi diberikan kepada anjing-anjing pemburu tersebut. Disaksikan oleh keduanya di bawah sana. Tetapi tatapan dari Yun-jae sangatlah mengerikan, tidak ada rasa takut sedikit pun. Beberapa tahun kemudian, scene beralih pada salah satu gadis bernama Baek Ji-eun yang berjalan sendirian di tengah rintiknya hujan. Di belakang sana, seseorang mengikutinya. Tak disangka, malam itu adalah malam spesial di mana gadis itu sedang berulang tahun yang ke-20 tahun. Keluarganya sudah menyiapkan kejutan untuk Ji-eun. Di tempat lain, Ji-eun diculik oleh seseorang. Tubuhnya penuh luka, diikat dan wajahnya ditutupi oleh kain. Seseorang datang dengan suara siulan seperti yang dilakukan oleh anjing gila yang selalu bersiul. Tiba-tiba, satu minggu kemudian setelah peristiwa itu, seorang nenek tua yang sedang mencari anjingnya tak sengaja melihat kantong plastik yang sangat mencurigakan sejak tadi. Karena penasaran, si nenek tua pun memeriksanya. Dan ternyata itu adalah jasad dari Ji-eun yang sudah 1 minggu dinyatakan hilang. Kondisinya sangatlah tragis dengan tubuhnya penuh dengan luka sayatan. Bahkan bibirnya dirobek sehingga menyerupai seperti tokoh Joker, yang nantinya si pembunuh dikenal sebagai pembunuh Joker. Polisi dan tim forensik langsung mendatangi TKP. Ryu Sung-jun adalah seorang detektif yang sangatlah antusias menangani setiap kasus. Dirinya selalu bertekad untuk menangkap orang jahat. Tekadnya yang kuat berhasil membawa kesuksesan dalam memecahkan masalah kriminal dan membawanya jadi detektif terbaik. Sedangkan kakaknya yaitu Ryu Sung-hun adalah seorang hakim yang memiliki karakter perfeksionis. Cukup pintar dan ia juga lulus ujian pengacara dengan nilai tertinggi di kelasnya di lembaga penelitian dan pelatihan yudisial. Selain itu, ia juga adalah orang yang sangatlah jujur, yang melakukan apapun dengan maksimal, guna memberikan penilaian yang adil di persidangan. Tidak heran jika ibu dan ayahnya selalu membangga-banggakan Sung-hun ketimbang Sung-jun yang selalu membuat masalah. Dalam pembunuhan tersebut, Sung-jun sangatlah yakin jika pembunuh itu adalah seorang psikopat. Dia bersama Kim Suk-gu mencoba mencari tahu tempat tersebut dengan mencari CCTV di tempat itu. Sayangnya, mereka tak menemukan bukti apapun untuk mengetahui siapakah pembunuh tersebut. Lalu, scene memperlihatkan Sung-jun berada di tempat kejadian bersama dengan pembunuhnya, seolah-olah dia mengetahui peristiwa itu. Baek Moon-kang memastikan apakah jasad itu adalah putrinya. Betapa terkejutnya melihat kondisi putrinya sangatlah memprihatinkan dengan sejumlah luka di sekujur tubuhnya. Sung-jun pun menanyakan pada dokter forensik apakah ada yang janggal pada jasad Ji-eun.
Dokter mengatakan jika lukanya hanya dangkal dan tidak terlalu dalam, serta semua ukurannya sama seolah-olah sudah diukur maksimal. Kemudian Sung Jun mencoba mempraktikkan kepada dokter forensik tersebut. Dengan dirinya mencoba merobek bibir dokter forensik itu dengan pisau bedah, seperti menyerupai tokoh Joker. Tak lama kemudian, polisi menemukan fakta baru sebelum Ji-eun mati, di mana dia sempat pergi ke klub malam untuk merayakan ulang tahunnya bersama teman-temannya. Sung Jun bersama Suk-gu langsung bertolak ke lokasi yang disebutkan oleh detektif Kang. Sung Jun menyadari jika Kang kurir itu mempunyai kamera yang kemungkinan merekam semuanya. Selanjutnya, Sung Jun dan Suk-gu mewawancara teman dari Ji-eun, yang ternyata mereka sempat diganggu oleh pelanggan VIP di klub itu yang merupakan pecandu narkoba. Bahkan memaksa Ji-eun untuk meminum miras dan menodongkan senjata seperti yang dilakukannya saat ini kepada Kwon Yuna. Sung Jun yang melihat langsung menghentikannya mencoba menolong Yuna yang sedang disiksa oleh si pria tersebut. Kemudian muncullah wanita bernama Jo Eun-ki yang salah paham melihat Sung Jun dan Yuna. Dia memarahi Sung Jun dengan tindakan kasarnya pada Yuna, yang salah diartikan oleh Eun-ki. Terlepas dari salah paham itu, Sung Jun selalu memperingati Yuna untuk tetap waspada jika kemungkinan dia mengalami kejadian serupa. Eun-ki adalah seorang pekerja sosial. Dia memiliki hati yang sangat hangat, lembut, dan menanam rasa keadilan dalam dirinya. Eun-ki berusaha menjadi pendamping sekaligus wali yang bisa diandalkan untuk anak-anak yang berasal dari latar belakang keluarga miskin, termasuk Yuna, yang saat ini dalam masalah. Sung Jun menginterogasi si pria itu untuk memastikan apa hubungannya dengan Ji-eun, tetapi Suk-gu memastikan bahwa dia tidak ada kaitannya dengan Ji-eun. Si pria pun sangatlah gembira bahwa dia tidak terbukti melakukan kejahatan. Bahkan si pria akan melaporkan Sung Jun dengan apa yang dilakukan oleh Sung Jun kepadanya, membuat wajahnya babak belur. Selain itu, dia juga membanggakan dirinya yang notabene adalah anak orang kaya. Dia bisa melakukan apa saja dengan kekuasaan yang dimilikinya. Sontak saja Sung Jun meladeninya jika dia juga membanggakan keluarganya dengan sang ayah adalah seorang hakim Mahkamah Agung, dan kakaknya juga adalah seorang hakim. Di tempat lain, Sung Hun mendapat kunjungan dari mantan hakim Mahkamah Agung. Secara pribadi bertemu untuk meminta si pria itu dibebaskan atas tuduhan penyalahgunaan narkoba. Sayangnya, kesepakatan itu gagal dengan Sung Hun tak sudi melakukan kesepakatan tersebut. Tak peduli jika sang adik akan dituntut atas tindakan pemukulannya itu. Kemudian kabar tersebut akhirnya terdengar langsung pada Sung Jun. Dia pun diomeli habis-habisan oleh kepala Yeom Ki Nam. Dia pun merasa bersalah dengan membuat marah sang kakak dengan tindakan Sung Jun. Tetapi Sung Hun merasa khawatir dengan Sung Jun selalu gelut wae, yang memicu kekhawatirannya. Takut sewaktu-waktu Sung Jun bisa membunuh seseorang. Tidak diketahui maksud dari Sung Hun. Singkat cerita, Sung Jun pun menanyakan perihal apakah mereka mungkin mempunyai musuh sehingga anaknya mati secara tragis. Ketika Sung Jun menanyakan apakah Ji-eun memiliki kekasih mahasiswa di bidang kedokteran ataupun hewan, dengan pembunuhnya adalah seorang yang mahir menggunakan pisau. Setelah mendapatkan informasi, Sung Jun pun langsung pergi ke Jangmaedong, di mana perusahaan Pak Baek yang mengelola pemotongan daging, yang ahli dalam menggunakan pisau. Semuanya tertuju pada Sung Jun saat dia mencari pegawai bernama Jung Man-chun. Kemudian seorang pria keluar dengan sangat mencurigakan, seperti mengabari seseorang tentang kejadian tadi. Tiba-tiba bersamaan dengan hal itu, polisi mendapatkan bukti jika Jung Man-chun adalah pelakunya dengan saksi mempunyai bukti.
Sung Jun yang bertindak sendirian terus mencecar si bapak itu. Sampai akhirnya dia diberitahu keberadaan Jung Man-chun. Sung Jun pun mengelilingi tempat tinggal Jung Man-chun yang cukup berantakan. Tiba-tiba setelah berjibaku dengan menguras tenaganya, Sung Jun akhirnya berhasil menangkap Jung Man-chun. Dari kejauhan, Pak Baik bersama Pak Go memantaunya. Akan tetapi, Jung Man-chun menyangkal tuduhan itu jika dia tidak pernah melakukan pembunuhan terhadap anak bosnya sendiri. Selang beberapa jam, Jung Man-chun mengajukan permintaan sidang juri yang dimana hakimnya adalah Sung Hun, yang menyetujui permintaan dari Jung Man-chun. Tak lama kemudian, orang-orang terpilih menjadi juri di persidangan Jung Man-chun yang akan diadakan sebentar lagi, yaitu Enki, Kwon Yung-ja, Bai Chul-ho, Yeom Hae-jin, Ah Tae-ho, Jung In-sung, Choi Sun-gi, Kang Yun-ki, dan Charles. Para juri mempunyai dampak pengaruh untuk menentukan apakah terdakwa pantas mendapatkan hukuman atau tidak, dan sangat membantu hakim. Jung Man-chun menodongkan pisau kepada Ji-eun hanya untuk menakutinya. Tidak berniat ingin membunuhnya, karena alasan ayahnya tidak memberikan gaji yang seharusnya dibayarkan bulan ini. Sontak saja hal itu memicu amarah dari ibu mendiang Ji-eun. Tak disangka Jung Man-chun melihat orang lain selain dirinya membawa Ji-eun yang tak lain dan tak bukan itu adalah Sung Jun. Lalu Shin kembali ke masa lalu di mana anjing gila itu adalah Pak Baek. Saat itu memergoki Yunjae bersama si kakak. Tidak diketahui kapan si kakak kabur dari tempat tersebut. Yang pasti si kakak bertemu dengan kepala Yeom. Awalnya Pak Yeom merasa kasihan dengan kondisi si kakak, bahkan sempat memberikan roti untuk mengisi perutnya yang kosong. Dan ternyata selama ini anak-anak itu dikurung dan diperlakukan seperti budak. Pak Yeom terus membujuk si kakak untuk menjelaskannya ke dalam tulisan dengan sedetail mungkin tanpa melewatkannya sama sekali. Suatu saat si kakak tertidur pulas dibawa ke suatu tempat di mana kembali ke tempat mengerikan itu. Ternyata kepala Yeom terlibat dalam perbudakan dan pengurungan anak-anak tersebut. Dirinya sedikit kesal dengan Pak Baek yang tidak becus mengurus anak-anak. Menyadari jika kepala polisi itu juga terlibat, si kakak pun sangatlah marah dan menaruh dendam kepada mereka, serta berjanji akan membunuhnya. Tidak diketahui apakah kepala Yeom merupakan pimpinan dari aksi perbudakan tersebut. Shin kembali ke persidangan Jung Man-chun. Dia terus membantah tuduhan jika dia tidak pernah membunuh Ji-eun. Saat itu mobil sedang melintas dan melihat aksi Jung Man-chun sedang mengancam Ji-eun. Namun dia kehilangan Ji-eun yang kabur menemui mobil tersebut meminta pertolongan kepada seseorang yang berada di dalam mobil tersebut. Menurutnya itu adalah detektif Sung Jun. Sejak saat itu dia tidak pernah menemukan Ji-eun. Tak lama kemudian Sung Jun datang dengan menjadi saksi di persidangan. Tentu dia membantah tuduhan yang dilayangkan oleh Jung Man-chun kepadanya. Berbeda dari versi Sung Jun di mana saat itu Kang Kurir melihat aksi Jung Man-chun terhadap Ji-eun dengan memperlihatkan rekaman itu. Tak sampai di situ saja, Sung Jun mengatakan jika detektif Kang lah yang telah menemukan rekaman tersebut. Dengan banyaknya bukti mengarah pada Jung Man-chun, dia pun terancam mendapatkan hukuman berat. Dengan dia membunuh gadis tak bersalah secara brutal yang dikenal dengan pembunuh Joker, yang memiliki ciri khas tersendiri. Insting dari Sung Jun sangatlah kuat dengan kemunculan korban baru yang sama persis dengan pembunuh Ji-eun, yang mirip dengan tokoh Joker itu. Bedanya wanita tersebut masih hidup, tapi seumur hidupnya harus menutupi wajahnya dengan masker, mematuhi protokol kesehatan ya cuy. Sontak saja semuanya ruas, termasuk Jung Man-chun. Lantas dia pun mengelak dari tuduhan Sung Jun dan menegaskan jika dia tidaklah membunuh putri dari Pak Baek.
serta meminta para juri untuk mempercayainya bahwa dia tidak pernah membunuh Ji-eun. Jung Man-chun melemparkan tuduhan itu kepada Sung Jun jika dialah pembunuh yang sebenarnya. Para juri sepakat jika Jung Man-chun bersalah. Kemudian, hakim memutuskan menjatuhi hukuman pada Jung Man-chun dengan kurungan penjara seumur hidup. Seketika dia sangatlah marah kepada semuanya yang terus menyudutkannya sebagai tersangka pembunuh Joker. Tak terima dengan hal itu, Jung Man-chun nekat melukai pengacaranya sendiri, dan termasuk Sung Hoon. Beruntung, Sun Jun menghentikan aksi brutal yang dilakukan oleh Jung Man-chun. Tak sampai di situ saja, Jung Man-chun bersumpah akan membalaskan dendam kepada orang-orang yang berada di persidangan karena perbuatan mereka. Seantero negeri meliputi aksi pembunuhan Joker yang dilakukan oleh Jung Man-chun tanpa manusiawi mengotak-atik tubuh korban. Dan menjadi berita di mana-mana. Ibu Sung Jun melihat berita tersebut. Penglihatannya pun teralihkan dengan kemunculan Pak Baek muncul di belakang para reporter. Sung Hoon yang memiliki sifat dingin terhadap Sung Jun ternyata memiliki keraguan akan hal yang terjadi di persidangan terhadap Jung Man-chun. Dia terus memikirkan perkataan dari Jung Man-chun bahwa Sung Junlah pembunuhnya. Dia pun memastikan apakah Sung Jun pelakunya. Di samping itu, Sung Jun tidaklah membantah tuduhan yang dilayangkan oleh Sung Hoon kepadanya. Tetapi dia sedikit kecewa dengan sang kakak meragukan dan tidak mempercayainya. Satu hal yang pasti, Sung Hoon selalu mengingatkan Sung Jun untuk tidak pernah duduk di kursi terdakwa. Scene beralih kepada Jung Man-chun yang saat ini akan dipindahkan ke penjara lain. Selama dalam perjalanan, Jung Man-chun terus mendengar perkataan yang tidak mengenakan oleh para polisi kepadanya. Tidak diketahui kertas apa yang dia baca. Tiba-tiba, secara tak terduga, bis yang ditumpangi oleh Jung Man-chun bersama para polisi mengalami kecelakaan. Hal itu tidak disia-siakan olehnya untuk sebisa mungkin untuk kabur. Di tempat lain, ke-9 juri memutuskan untuk makan malam bersama di salah satu restoran yang pemiliknya merupakan juri di persidangan, yaitu Charles. Mereka pun memperkenalkan diri mereka satu persatu dari pekerjaan mereka guna memperdalam tali silaturahmi pertemanan. Namun, ketika Taeho datang bersama dengan Hae-jin yang bersuap foto, tiba-tiba dia marah jika tidak ingin dipoto olehnya. Hae-jin yang notabene adalah seorang selegram yang dikenal dengan nama Kokomom, pastinya selalu mengabadikan momen seperti saat ini. Sontak saja dia sangat kesal dengan tingkah laku Taeho yang kegeeran. Sejak dalam persidangan, tingkah laku dari Taeho sangatlah mencurigakan seperti ada sesuatu di dalam dirinya. Kabar kecelakaan itu akhirnya diketahui oleh para polisi, mencoba menolong sejumlah polisi yang terluka, dan dimintai keterangan tentang insiden kecelakaan. Dengan rekaman CCTV, Sung Jun mencari tahu kemana perginya Jung Man-chun. Sekilas dia pun mengingat perkataan Jung Man-chun yang akan balas dendam ke setiap orang yang berada di persidangan. Hal tersebut memicu kekhawatiran terhadap Sung Hoon. Lantas Sung Jun pun mencoba memperingatinya untuk berhati-hati. Jika kemungkinan besar Jung Man-chun akan mendatanginya untuk balas dendam. Sung Hoon memastikan apakah dia benar-benar datang atau tidak. Polisi tersebut mencari jejak dari Jung Man-chun dengan kamera pengawas. Dan ternyata Jung Man-chun pergi ke arah Yeonju-dong. Tidak diketahui siapakah orang yang mencoba menolongnya. Terlepas dari kaburnya Jung Man-chun, Sung Hoon terus mencari tahu catatan persidangan. Dia pun baru ingat saat Jung Man-chun ditahan oleh para polisi. Saat itu, Jung Man-chun sempat merobekkan kertas yang berisikan daftar alamat dari ke-9 juri. Dari sisa robekan kertas itu, Sung Hoon mengetahui jika Jung Man-chun pergi ke 3 alamat rumah dari para juri, yakni Sun Gil, Eun-ki, dan Hae-jin, yang berada di Yeonju-dong. Bersamaan dengan hal itu, Sung Jun dan Suk-gu terus mencari tahu tentang keberadaan Jung Man-chun. Namun sayangnya tidak ada yang melihatnya. Tak lama kemudian, Eun-ki mendapatkan pesan dari Sung Hoon.
dan mencoba memastikan apakah berita tersebut memang benar. Enki yang masih melihat kondisi pintunya belum juga diperbaiki mengeluh dengan pemilik rumah tak kunjung memperbaikinya. Awalnya nampak biasa-biasa saja, tak ada yang aneh dengan rumah Enki. Kondisinya terbilang baik, dan tiba-tiba keesokan harinya polisi dihebohkan dengan aksi Jung Man-chun menyandera Enki dan membuat keributan. Bahkan polisi tak berhasil membujuknya. Sung Jun yang melihat bertindak sendirian untuk memastikan keselamatan Sandra dengan Jung Man-chun tak bisa dipercayai. Sung Jun diam-diam mengintai pergerakan dari Jung Man-chun dari kejauhan yang sedang menyandra Enki. Selain itu, dia baru sadar jika sebelumnya Sung Jun pernah bertemu dengan Enki. Sayangnya, Sung Jun kehilangan Jung Man-chun yang kembali masuk ke dalam rumah. Enki terus membujuk Jung Man-chun untuk membebaskannya. Tiba-tiba di saat itu Sung Jun datang tepat waktu untuk menolong Enki. Beruntung dia berhasil menolong Enki dari ancaman Jung Man-chun. Tiba-tiba tak lama kemudian, Pak Baik bersama Pak Go mendatangi Jung Man-chun yang saat itu sedang dirawat. Mereka pun menyiksa Jung Man-chun untuk membalaskan dendam kematian putrinya yang dibunuh secara brutal olehnya. Fakta baru mulai terungkap di mana Jung Man-chun akhirnya berkata jujur bahwa pelaku yang sebenarnya berada di luar sana. Jung Man-chun hanya diperintahkan oleh seseorang untuk memalsukan penculikan putri dari Pak Baek. Dan ternyata orang yang memerintahnya adalah yang tak lain dan tak bukan adalah orang yang mengenal Pak Baek. Yang sangat mengenalnya yaitu Yunjai. Lalu Pak Baek pun akhirnya mengingat siapakah sosok Yunjai tersebut. Seperti yang kita ketahui, Sung Jun yang terbaring di kasur bermimpi tentang ingatan dari sosok Yunjai kecil. Terima kasih buat kalian yang sudah menontonnya sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.